Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Doni Hardia, tentu saja di Nampol, ngobrol asik minggu pagi online. Pagi-pagi kita sudah nge-live, lagi-lagi nge-live. Dan tentu saja kita akan ngobrol-ngobrol, lagi-lagi ngobrol. Pada pagi hari ini, teman ngobrol kita adalah Azizah Hanisa. Azizah Hanisa adalah seorang ibu rumah tangga, kalau saya lebih senang menyebutnya dengan ratu rumah tangga. Nah, Azizah Hanisa ini juga eh, owner dan juga co-founder dari Keranjang Bobby dan Keranjang sorry, Dapur Bobby dan juga Keranjang Nyai. Nah, untuk sahabat Indonesia, mudah-mudahan Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja berbahagia bersama keluarga di rumah. Rupanya Anissa sudah bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang sesuatu atau sesuatu tentang kepada Anissa, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Anissa ini adalah kenapa gitu loh. Saya ingin mengundang Anissa untuk bergabung ngobrol dengan kita karena eh, beliau ini sebenarnya istri seorang artis, ya kan? Nah, kalau kita ngebayangin kalau istri seorang artis itu biasanya yang ada di benak kita eh, males kali ya, bukan males sih sebenarnya. Kebanyakan mereka inginnya apa ya? Nanti deh kita ngobrol-ngobrol saja dengan Anissa. Oke, ternyata Anisanya sudah bergabung dengan kita, tapi kita tunggu dulu sebentar biar penasaran. Sengaja pada pagi hari ini Nisa tidak buka lapak. Biasanya buka lapak di Car Free Day, tapi kali ini tidak buka lapak, hanya untuk ngobrol-ngobrol dengan kita semua. Tentu saja di Nampol, ngobrol asik minggu pagi online. Yuk, langsung saja kita ajak join Nisanya sambil nunggu Nisa join. Oke, ternyata sudah terhubung. Halo, Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi Nisa. Sambil buka dulu sebentar ya. Wah, lagi muter nih Waalaikumsalam. kayaknya ininya. Iya ya, sinyalnya ya. Maklum di Cilengsi, Mas Doni. Di Cilengsi, iya. Bentar-bentar ya. Ah, Nisa itu dengan WiFi atau pakai ini? Eh, pakai kuota. Senang sekali sudah lama tidak ketemu dengan Nisa, akhirnya bisa ketemu lagi secara online. Ya, sambil Nisa Udah. muter-muter, saya juga muter dulu. Udah. Tapi kayaknya backlight ya Nisa ya. Udah aman ya. Backlight, wait. Backlight nggak sih? Aku tutup itu. Ya, aku harus kemana ya? Pagi-pagi saya juga udah keringetan. Nah, Nah, oke, backgroundnya sebentar. berantakan. Backgroundnya kita cek dulu. Saya mau cek dulu. Mas Doni mau cek dulu sebentar. Yap. Boleh. Oke, Nisa sambil menunggu teman-teman lain yang ngobrol dengan kita. Ini emang Yap. sengaja nih, emang sengaja apa namanya nggak Car Free Day, nggak buka lapak. Memang khusus buat kita ngobrol hari ini. Sebenarnya dari minggu-minggu kemarin memang aku buka di CFD depan komplek, sorry depan klaster gitu. uh, Jadi ada uh, CFD gitu. Cuman memang pas banget ternyata karena COVID ini lagi tinggi, lagi naik lagi uh, gitu kan. Tadi pagi pun uh. aku cek ternyata tempat aku yang biasa CFD itu ditutup, nggak boleh. Oh ya, Pas banget gitu. Tadinya memang kemarin kayaknya waktu hari Selasa apa pokoknya sebelum itu kayaknya jualan deh, kita jualan rice bowl lagi gitu karena kan peminatnya lumayan gitu. Terus gue bilang iya lupa ada ngobrol pagi sama Mas Doni. Gue bilang ya udah deh nggak usah gitu, nggak apa-apa. Pas banget ternyata memang mungkin disuruh di rumah kita live bareng gitu. Tadi pagi Tadi pagi aku keluar, aku ngajak Kabian ke sana, ditutup close sama satpam gitu karena memang COVID-nya lagi tinggi kan di Kabupaten Bogor sini gitu, zona merah juga gitu.
Pas Ya, banget. oh pas. Memang jodohnya ya kita ngobrol hari ini. Yuk, sebelumnya kita sapa dulu ada teman-teman ini ada Intan yang sudah join, Oh, ada banyak banget Meta tuh, ada tetanggaku, Sari, ada Bunda kemudian Riati, oh tetangga-tetangga, ada ketua ada RW, Ila Sangga, oh ada ketua Ibu Ketua RW, ada selamat Bu bergabung Ratna Ibu juga, Ketua RW, ada ada tim Farah dan istimewa Nisha, ada lumayan. Rita. Sudah banyak yang bergabung pada Ya, pagi hari ini. Yuk, kita sekarang buka-buka rahasia deh, buka-buka rahasianya Nisa aduh, gitu. Mungkin ini ada teman-teman, ada pelanggan juga yang sudah bergabung gitu ya betul. Nisa ya. Uh, Nisa, uh, Hmm, gini nih, ini kan gimana ya? Nisa sekarang kan ada bergerak di keranjang Bobby di bisnisnya, bisnis dari rumah ya, ada keranjang Bobby. Nanti kita jelasin bagi Keranjang teman-teman Nyai. atau sahabat. Keranjang Nyai, sorry. Terus kemudian ada juga dapur Bobby-nya gitu kan. Mungkin ada Betul. sahabat Indonesia yang belum tahu bisnisnya apa, nanti kita jelasin. Tapi yang jelas gitu kan ya, ini kan karena bisnisnya bisnis berdua nih, bisnis Ya, suami istri ceritanya gitu kan. Nah, sebelumnya kita cerita sejarah dulu nih gitu kan sebelum berbisnis gitu kan ya. Berarti kan ada sejarahnya dulu nih, kenapa akhirnya bikin dapur Bobby, keranjang Nyai, dan juga kemarin-kemarin juga baru lihat nih kayaknya ada baju-baju syar'i ya, baju Western. muslim ya. Oh, yang itu Nah, baru, gamis. ya itu baru gamis gitu kan, kayaknya bisnisnya banyak banget. Nah, tentu ada sejarah sebelumnya gitu kan ya. Kalau judulnya pembicaraan kita ngobrol kita pada hari ini adalah dari mata turun ke keranjang gitu Ya, kan ya. Sebelum dari mata turun ke keranjang harusnya dari mata turun ke hati dulu dong. Iya kan? Bisa bisa nggak sih Nisa ceritain sedikit gitu loh. Awal-awalnya mengenal Bobby. Nisa tahu nggak sih kalau Bobby itu siapa sebelumnya gitu. sebelumnya nih, ini Ya. apa cerita fakta sebenarnya gitu ya. Menguak fakta judulnya. Wah, fakta. Uh, Jadi dulu aku itu kerja di salah satu apa ya, frozen food gitu. Gitu. uh. Ada di komplek Medland kebetulan gitu. Oh, Sebelum di sudah di store. Medland juga. Iya, Uh-uh. tapi aku masih tinggal di Cibarusa di rumah almarhum abahku gitu. Sebelum Uh-uh. aku kerja ke Medland ini, memang aku kerja di Yamaha dulu. Ini boleh kan ya nyebut, Uh-uh. nyebut ini brand nggak apa-apa ya? Uh, iya nggak apa-apa. Ntar, mudah-mudahan ntar brandnya bayar kita. Mungkin. Terus dari situ aku Uh, berhenti di Yamaha, aku ngelamar kerja di salah satu perusahaan frozen food ini. Karena aku uh, daftar, kebagianlah aku yang di store Medland ini, di Medland Persegi uh, Jati. Aku bagian store di situ, training segala macam, terus diajarin ini itu. Aku ketemu aku biasanya manggilnya AA atau manggil Bobby juga gak enak ya. Ketemu AA itu pas aku masih training di perusahaan ini, masih pakai baju hitam putih tapi sudah di store Medland gitu. Pas gitu aku lagi masuk pagi, masuk masuk pagi mau pulang sore, Bobby datang, datang tuh sama ponakannya gitu. Nah aku ada senior aku kan bilang gitu, kok kayaknya mukanya pasaran ya gitu. Tapi aku yang ngomong gitu. Tapi pada saat itu aku ngenalnya itu bukan Bobby, adalah Bagus. Karena kan dia pernah duet sama Bagus Oh, kan yang di acara. Lah, Bobby dan Bagus. lah, siapa sih yang bilang gitu? Bagus, Bagus. Iya, Bagus, kita dengan pede ngomong Bagus, Bagus aja gitu. Udah. Lalu AA ngedrop AA masuk ke store, dia cuma yang masuk cuma adiknya doang, Teice. Terus dia masuk ke mobil, bla 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 Ya. gitu. Lalu udah gitu AA pulang sama adiknya beres belanja. Kebesokannya pas AA udah pulang, gue bilang kayak kenal deh. Iya ya, boy band. Aku kenalnya dia nyanyi boy band. Nggak tahu Golden Boys Cabaret itu kan gitu. Oh iya, oh iya artis ya. Udah aku juga hanya sebatas oh iya artis ya gitu. Besoknya terus besoknya ya kalau nggak salah beberapa bulan kemudian beliau datang lagi belanja gitu. Malam-malam aku udah mau closing, aku kebetulan masuk siang, gedor 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 rolling door,
ini siapa sih udah mau closing toko gitu kan, kita pengen pulang cepet karena kebetulan dari Medland ke Cibarusah lumayan jauh. Gedor siapa, Heeh. orang yang kemarin gitu. Langsung aku bukan rolling door, aku buka lagi tuh pintunya, masih buka, masih aku bilang gitu, padahal sudah tutup harusnya. Terus udah gitu dia belanja beli jantung apa ampela gitu kalau nggak salah, bilang aku panggil lah kakak, kak emang istrinya nggak masak, aku bilang gitu, karena memang aku kira udah menikah pada saat itu karena badannya kan tinggi besar gitu, sedangkan aku yang itu kecil gitu. Enggak, belum belum ada, masih lagi cari istri, dia bilang gitu dong. Beres dia pulang, terus aku ngomong lah pas aku closing di toko malam itu, aku juga lagi sama senior itu berdua, bilang kak besok kalau dia kesini lo pokoknya harus mintain nomor telepon ya, aku bilang kayak gitu kan. Terus Buka rahasia nih. bilang pokoknya lo minta nomor telepon dia, ntar siapa yang dapat ntar gue traktir soto deh, aku ngomong kayak gitu tuh ke kakak senior, aku bilang gitu. Iya udah tenang gitu. Besokannya beberapa bulan lagi AA datang ke toko pas aku udah pulang. Jadi dia datangnya sore, aku sore pulang kan shiftnya. Kakak senior aku bilang, Nisa katanya kayak gitu, ini datang nih katanya nih si Bobby gini, ya lu mintain nomornya nggak? Enggak, no, dia lagi makan soto katanya kayak gitu kan. Ya lu mintain dong, bla bla. Enggak, malu bla bla. Udah dari situ lupa lagi. Memang maksudnya dia nggak datang ke toko lagi, jarang belanja, mungkin sibuk kesana kesini gitu kan. Terus pas lagi lebaran 2014 kan deh kalau nggak salah ya, 2014 lebaran, toko aku kan kalau itu kayak Alfamart, Indomart gitu kan, kita lebaran tetap tetap kerja kan gitu. Pas aku lagi habis lebaran tuh shift 1 pagi, aku lagi nerima telepon dari kantor, telepon kantor gitu ya di toko. Aku ngadep ke jendela jalan raya gitu, nelfon sambil gitu bla bla. Ternyata itu AA lewat tuh naik mobil, buka kaca. Pokoknya kayak sinetron deh Mas Doi. Kayak FTV. Dia lewat, dia buka kaca spion, aku lihat dia, terus dan gitu. Karena kita memang udah jarang lagi ketemu, ada 4-5 bulan lah, udah sama-sama mungkin ya lupa, sibuk masing-masing gitu. Udah aku lagi terima telepon, dia putar balik. Ya udah aku kira dia putar balik pulang ke rumahnya kan. Udah aku matiin telepon, aku juga balik lagi ke ke belakang, ke bagian dapur di toko tuh, ngobrol lagi sama kakak. Nah kalau di toko setiap ada yang pintu masuk tuh kedengeran ada belnya gitu. Aku bilang, udah selamat datang, bla bla. Aku gitu juga kan, dia juga gitu. Ternyata datangnya sama ibunya, sama ponakannya tuh, lebaran. Beli ayam, beli apa segala macem. Udah pas gitu ibunya langsung tuh kayak ngeliatin tangan jari nggak pakai cincin apa segala macem gitu. Neng ngomongnya tuh neng apa ya, neng main nih ke rumah kata kayak gitu, dan udah punya pasangan apa belum bilang gitu, jadi mantu ibu ya, langsung ngomong kayak gitu tuh. Terus iya bunda, aku juga malu kan, malu kayak ini bener nggak sih gitu. Terus kayak Malu-malu ngarep gitu ya. malu-malu mau gitu, malu-malu mau gitu. Terus nanti main ya ke rumah kata kayak gitu, rumahnya ini deket, dia bilang gitu. Terus aku bilang iya bunda bilang gitu, nanti kalau mau pesan ayam, aku bilang gitu, bisa diantar juga kok, ada kanvas kita, ada tim kurir, aku bilang gitu, ini nomor teleponnya. Terus udah dikasih nomor teleponnya. Pas lebaran itu hari pertama ibunya pulang, udah pokoknya jadi mantu ibu ya kata kayak gitu, mau nggak kata kayak gitu. Terus ngomong, ih apaan sih mah kata kayak gitu kan, dia juga kayak apa mesem Acting, tapi itu acting. Mas Doi yakin itu acting. Padahal skenarionya sudah dibuat kayaknya. basa-basi. Terus udah gitu dia pura-pura lihat ayam, pura-pura lihat jantung, padahal yang milih emaknya juga, basa-basi doang. Dari situ aku kasih nomor telepon aku, terus AA WA duluan tuh.
nanti sore main ya ke rumah kata gitu, lebaran silaturahmi gitu. Pas banget kebetulan Tadi aku tadi ngomongnya apa sih? Tahu-taunya WA-nya nggak suruh datang gitu ya. iya, main ya ke rumah kata kayak gitu, silaturahmi. Bilang oh iya, terus aku tanya dong emang rumahnya di mana, di Pasar Ebony. Ternyata memang deket dari toko aku itu ke Pasar Ebony, deket ya 5 menit nggak nyampe gitu. Oh iya kak, nah bilang gitu. Udah tuh selesai aku beres toko, aku pulang sore, mainlah ke rumahnya gitu, duduk ngobrol segala macem. Mamanya lagi tidur dibangunin, tinggal di mana, di Cibarusah. Jauh ya, iya lumayan, aku bilang dari sini 40 menitan lah, aku bilang gitu. Naik motor neng, iya segala macem diobrolin. Terus belum nikah kata kayak gitu, pakai segala macem, tanya orang tuanya segala macem. Udah dari situ nggak, belum ada obrolan gimana gimana, cuman kayak ngobrol sama mamahnya, terus ada ponakannya kayak gitu. Beres aku pulang ya sore, dia nggak WA gini. Aku inget banget pertama pertama kali zaman masih apa sih dulu tuh ya, BlackBerry ya kalau salah, BBM deh kalau nggak salah. BBM gitu. Terus dia ngomong gini, masih inget, pokoknya mulai detik ini aku bakal gangguin kamu terus. Itu aku inget banget ya, pertama kali itu ngomong gitu. Terus jadi memang aku sama AA juga nggak ada ngomong mau jadi pacar aku gini bla 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 kayak gitu, nggak ada. Memang nggak ada omongan tembak-tembakan yang kayak anak zaman sekarang gitu, nggak ada. Jadi memang Tapi kan udah tadi mulai dari sekarang aku akan gangguin kamu terus iya jawabnya dia ngomong kayak gangguin gitu. aja. Jawabnya gangguin aja. Jadi nggak perlu nembak lagi. Itu kan udah bahasa nembak sebenarnya. Gangguin aja jawabnya gitu. Udah di situ aku pulang, aku nggak langsung ngomong juga ke abah aku kan, udah situ aku jalanin. Jadi memang ngejalanin bener-bener ya udah, ntar kalau ada waktu ketemu, karena kan aku juga kerja di supermarket kan, nggak kayak yang mungkin ada jam yang tertentu kan. Aku masuk pagi pulang sore, masuk sore, kadang pulang malam banget, kadang ntar meeting harus ke Ancol, ke Mangga 2 segala macem gitu, dijalanin terus ketemu. Dan memang pada saat pacaran aku belum tahu dia Golden Boys kan, kabaret belum tahu sama sekali nggak tahu gitu. Dan zaman dulu juga aku BBM belum main Instagram gitu, masih kayak Facebook, paling kayak gitu kan, Twitter gitu. Terus penasaran siapa sih, aku googling lah tuh Bobby ini. Oh yang waktu di acaranya Ivan Gunawan nyanyinya masih bagus, bilang oh iya dia Mister Bobby gitu. Terus kesini kok kayaknya sibuk banget ya gitu, kadang aku WA kapan dibalasnya jam berapa kayak gitu-gitu. Terus iya betul. sibuk banget. Terus ya udah, karena aku juga sibuk kerja, jadi nggak terlalu mikirin kayak anak muda sekarang kan nggak dibalas ini kayak galau gitu. Kalau aku nggak, ya udah dijalani sambil kerja. Langsung bikin status. Kalau nggak dibalas langsung bikin status. Iya, sekarang kan gitu ya. Kayaknya gimana gitu, karena ya waktu itu aku juga kerja mikirnya, dan kebetulan kakak-kakak aku juga nikah muda, 21, 22 gitu. Karena kata abah udahlah, mau ngapain lagi sih pacaran gitu. Terus udah dari situ aku nggak ngomong dulu ke abah aku ada yang ini nih, enggak. Karena memang sebelum dia ngomong ke situ, aku juga lagi deket sama SPV di perusahaan itu. Cuman aku nggak ngomong gitu. So aku bilang, "Mbah, ini ada nih yang SPV lagi dekat bla 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 segala macem." "Oh, nggak bagus," kata kayak gitu. Ya udah, namanya aku Abah. orang tuanya abah, maksudnya masih hitung-hitungannya bener, maksudnya adat istiadat lah gitu ya, maksudnya adat istiadat. Kata abah enggak, ya enggak, aku juga nggak mau ngelawan gitu. Ya udah dari situ. Cuman aku masih komunikasi, udah deket jalan setahun, ada keseriusan dari AA untuk bener-bener sama aku gitu loh. Walaupun kita juga walaupun kita selama setahun 3 bulan dekat itu jarang ketemunya, kehitung lah berapa kali, paling 2 bulan sekali atau sebulan sekali gitu, makan atau masak-masakan di rumah dia kayak gitu. Udah sih bilang, kata mamahnya udah Neng mau jadi bantu ibu. Dan ternyata mamahnya AA juga mamahnya Bobby, dia datengin juga tuh kayak ke orang-orang pinter gitu, nanya apa nama lengkap. di Terawang dulu tuh sama Oke, Nisa. Kalau
ini kayaknya kalau cerita ini kayaknya mesti kita bikin satu episode lagi Oh ya, kayaknya. panjangnya. No, pasti panjang ceritanya. Nah, coba satu pertanyaan. Apa sih yang membuat Nisa tertarik ke Bobby? Apakah karena artisnya atau karena orangnya gitu loh? Waktu itu kan sudah mulai tahu, oh dia nih artis nih gitu kan. Eh, lumayan nih gue nebeng-nebeng, ntar gue bisa jadi artis juga gitu kan ya. Apakah karena misalnya alasannya itu atau memang ada sesuatu dari Bobby yang membuat Nisa, wah gitu. Apa sih? Enggak, karena waktu itu kan karena memang aku tuh kayak nurut aja gimana apa kata Abah gitu, kata Abah. Enggak ya enggak, kata Abah bagus, bagus gitu. Jadi waktu pas lagi itu Bah lagi ada yang dekat sama Ica nih. Kalau aku kan di rumah dipanggilnya Ica kan. Ada Ica namanya Bobby Rahma, tanggal lahirnya sekian, sekian. Udah tuh Abah sholat, dihitung-hitungin, bilang, Neng, ini bagus. Kamu harus nikahnya tanggal sekian, bulan sekian, ini sekian. Udah, lah kataku. Dan Abah milihnya bulan puasa pada saat itu. Pokoknya kalau nggak bulan puasa nggak usah nikah. Gitu dong ngomongnya. Aku sampein lagi ke AA. Ini kata Abah bagus. Terus cuma nikahnya harus bulan puasa sekian. Kalau ngelewatin dari itu atau sebelum itu nggak bagus. Udah aku udah nyampein ke AA seperti itu. Dan memang pada saat itu AA juga lagi banyak show wedding Cina kan pada saat itu bulan-bulan lagi banyak job lah gitu. Terus dia bilang, Nisa, dipotong lagi. Nisa kan udah tahu nih, tadi udah sempat googling, terus udah tahu nih, Bobby-nya sering show-show kabaret, tadi bilang kan banyak jobnya di acara-acara kawinan Chinese gitu kan ya. Kok masih mau sih? Karena apa ya? Sebenarnya jadi mau ketawa. Terus nggak terlalu aku pikirin sih Mas Don, maksudnya itu kan pekerjaannya dia. Selebih dari itu dia mempunyai keberanian untuk mau menikahi aku, ya berarti dia jantan gitu, maksudnya bener serius gitu. Berarti ya pekerjaan itu hanya buat hiburan orang-orang aja gitu. Udah itu. Yang jelas sih hari-harinya bukan begitu ya. Yang jelas sih hari-harinya bukan seperti. Dan sudah terbukti. Oke. Dia juga waktu pertama kali ketemu aku pakai gamis loh. Abis sholat Jumat apa ya waktu itu ya, pakai gamis waktu aku. Jadi kayaknya aku ketipu sama gamisnya deh waktu pertama kali ketemu. Langsung melihat gamisnya langsung jatuh cinta gitu ya. Gamis ini gamis pas banget deh ketemu Abah gitu. Ternyata. Gitu. Nah, berarti ini kan benar ya. Berarti ini mata dulu yang bicara ya. Jadi dari mata turun ke hati ini udah benar ya. Nah, nanti kita bicaranya dari mata turun ke keranjang. Banyak yang salah menafsirkan loh. Ini judul acaranya. Banyak yang salah menafsirkan. Mereka pikir dari mata turun ke keranjang. Oke. Nisa, ketika Nisa akhirnya udah dekat dengan Bobby dan akhirnya menikah dong gitu. Nisa ngebayangin nggak sih gitu loh, gue istri artis nih gitu. Apa sih yang ada di benak Nisa gitu pada saat itu? Gue istri artis loh gitu. Apa sih yang kebayang pada saat itu? Enggak, kebayangnya sih alhamdulillah banget, karena memang sebelum ketemu pun aku waktu itu kan tinggal sama orang tua angkat kan, aku udah pernah casting juga, pernah jadi figuran juga ya, diguyur pakai selang air hujan gitu. Tapi dari situ nggak berlanjut karena masih sekolah kan, waktu itu aku masih SMP, udah aku lulusin sekolah. Terus ya deh kayaknya seru deh, cuman hayalan anak SMP gimana sih Mas Don, kayak ya enak gitu hidupnya gitu. Dan memang aku pengen udah niat pokoknya aku kalau punya suami harus bisa ngangkat derajat keluarga aku bilang gitu, karena kita tinggal dari keluarga yang agak kurang lah gitu. Jadi aku pengen bisa angkat derajat, angkat omongan-omongan publik yang aku dulu tuh Abah aku dikiranya dukun segala macem, pokoknya rupa-rupa lah gitu. Udah pas dapet bagus, kamu bahagia, kamu bakal senang sama orang ini, ya udah aku okein gitu, karena yang ngomong orang tua kita sendiri gitu kan gitu. Karena sebelumnya nggak bagus ini pas katanya aku kasih namanya Bobby bagus, udah oke, udah aku jalanin gitu. Pokoknya cuman pengen ngangkat derajat keluarga yang alhamdulillah sampai saat ini pun
akhirnya orang-orang yang dulu mencibir aku di SMA segala macem tuh pada nge-DM, minjem duit tuh apa segala macem gitu. Jadi kan kayak punya kebanggaan tersendiri gitu ya maksudnya. Tersendiri. Walaupun ya Nah, pada sama aja artis-artis juga. nah gimana perasaannya? Nisa barusan ngomong sama aja. Ternyata setelah dijalani apa sih ininya? em, Ternyata gini-gini doang gitu loh. Atau gimana sih perasaan Nisa? Oh, ternyata ya memang begini gitu kan. Beda dong ya kalau misalnya ternyata gini-gini doang atau lah memang begini. Beda kan penerimaannya. Kalau menurut Nisa gimana? Sebenarnya dari kehidupannya Abobi pun kayak makan segala macem terus hari-harinya ya sama aja kayak hari-hari di keluarga orang tuaku gitu, nggak beda. Malah dia nggak bisa makan makanan yang junk food, ya ikan asin dia demennya, sayur asem gitu. Jadi memang sama aja gitu. Mungkin dari kayak aku kan di Cibarusah kampung, jadi harus menyesuaikan sama kayak pakaiannya kalau lagi jalan sama dia karena dia dikenal orang kayak gitu sih Mas Don. Jadi lebih kayak ke uh, pakaian, terus attitude-nya harus lebih dijaga lagi kita mau lakuin apa-apa karena kan suami kita yang dipandang sama orang-orang gitu kan. Jadi kita juga harus ngejaga itu gitu loh. Sama aja sih untuk Betul, makan segala betul. macam sama. Ya, yang penting harus saling menyesuaikan diri ya, terutama mungkin dalam hal ini mungkin Nisa yang lebih banyak menyesuaikan diri juga mungkin ya. Betul. Sampai Ah, sekarang, pun kayak tadi live ini, besok kamu pakai baju apa? Jangan baju yang aneh-aneh bilang gitu. Harus yang rapi. Jadi sampai sekarang pun OOTD aku nih dari atas sampai bawah itu Bobby semua yang nentuin sampai sekarang. Karena aku tahu. nggak ada basic untuk nyesuaiin baju ini, sepatu ini nggak ada Mas Don. Namanya aku di Cibarusa kerja aja sendal jepit, jaket nabrak-nabrak lah kalau kata gitu. Tapi ya sekarang kesini ya ilmunya dia tuh banyak banget yang aku terima gitu, aku serap gitu. Jadi memang Tapi nggak, fashionnya tapi nggak ada apa-apain Nisa pun sebenarnya juga dasarnya yang udah cantik sih sebenarnya. kan orang tua Mas Don nggak mungkin ganteng lah. Oh iya. Oke, Nisa. Terus setelah menjalani itu ya kita, nah sekarang kita berbisnis, memulai bisnis berdua itu awalnya ceritanya gimana sih gitu loh. Akhirnya uh, Mas Dwi jujur salut dengan ininya Nisa dengan Bobby. Kenapa kalian berbisnis terus kemudian di masa pandemi ini ternyata apa yang kalian sudah jalankan itu ternyata ya memang seharusnya begitu kan. Ibaratnya gini kan sekarang kan Bobby bagaimanapun semua artis juga semua dunia pertunjukan juga kan memang lagi banyak di stop ya gitu loh kan semuanya. Dan banyak juga artis-artis yang mengeluh sih sebenarnya karena mereka nggak siap gitu loh. Nah ternyata kalau menurut Mas Uni sih kalian termasuk pasangan yang siap gitu lah. Nah tapi kan ada cerita awalnya uh, ketika ngebangun dapur Bobby, ketika ngebangun keranjang Nyai, gimana sih cerita awalnya gitu loh? Memang sudah diniatin, nggak sengaja atau gimana sih? Atau memang karena Bobby kan juga orangnya seneng masak nih, iya kan? Karena latar belakangnya itu kan perhotelan. Maksudnya tahu kalau Bobby ini seneng masak dari dulu nih, ya kan? Apa karena itu atau gimana ceritanya nih? Sebelum-sebelumnya memang Bobby tuh pernah ngomong kita buka usaha bisnis apa ya, udah ngomong kayak gitu karena pekerjaan aku ini nggak selamanya bakal ada terus gitu. Makanya kan Bobby Oke. ada karena travel itu kan Vendigo gitu. Kita buka usaha apa yang bisa nanti setelah aku sudah pensiun dari dunia entertain ini kita masih punya simpanan gitu. Udah dari situ jualan apa bilang kalau cumi asin udah banyak segala macem bilang itu yang kamu suka deh katanya yang memang dari kamu banget gitu bilang aku doyan pedas bilang gitu kan aku doyan paru coba kayaknya paru paru rica atau paru dipedesin gitu lucu deh bilang gitu kan udah aku masak sebelumnya pun aku udah masak buat di rumah gitu buat makannya orang-orang rumah gitu kan masak terus ini enak nih buat dijualin gitu tester kayaknya kurang ini deh tester masak lagi kurang ini deh masak lagi sampai pas waktunya itu tuh Januari corona belum nyampe ke kita belum ini banget gitu belum masuk
udah kayaknya kita jualan, coba jual yuk katanya gitu. Paru rica itu aku yang promo gitu. Ya udah ayo gitu. Itu masih yang aku cuma berdua doang sama Embu sama mamanya Kak Bobi kan. Ya udah jual ya, jual gimana ya? Masih bingung juga packingannya gimana kalau dikirim keluar kota karena nggak ada apa basic untuk bisnis online makanan keluar kota kan, harus awetnya seperti apa, gimana kemasannya, packagingnya kayak gitu. Udah coba ya pakai kemasan yang kayak botol gitu, tuh bilang. Tapi kalau botol itu lebih riskan tumpah nggak sih? Aku bilang gitu kan, kayak sambal-sambal gitu. Iya ya, pas gitu. Setelah itu kita tester, alhamdulillah tuh. Jadi pertama kali aku, open PO itu aku 3 kilo paru. Dihitung-hitung terus tetap penilaian adalah tim juri Bobby. Apa nih? Apa nih gitu karena aku yang masak kurang ini tambah ini, kurang ini tambah ini gitu. Oke, udah siap belum open PO kata Bobby kayak gitu kan. Kamu bikin deh Instagramnya, masukin deh kata kayak gitu. Udah ada situ 3 kilo masuklah tuh paru apa? Orderan paru yang 3 kilo kirim ke sana ke sini. Terus dari situ makin banyak lagi gitu. Ternyata peminatnya pun banyak yang suka paru gitu. Terus dari situ 3 kilo besoknya naik. Terus mama pernah ngomong kayak gini, Neng, besok orderannya nyampe lo 20 kilo kata gitu. Ya alhamdulillah sih Ma, tapi kalau bisa sendiri juga gempor ulang gitu kan. Karena pada saat itu aku ada mbak doang yang PP gitu, cuman beliau kan yang cuman kayak ngiris-ngiris gitu bantu, tetap yang masak aku, yang belanja ke pasar aku gitu. Terus kata mama, cik deh pegang omongan mama besok mah 20 kilo lebih gitu. Dan bener pada saat setia grafiknya tuh naik terus gitu loh Mas Don, si paru rica ini gitu kan, naik terus alhamdulillah alhamdulillah gitu. Terus bilang mah kalau kita terus-terusan naik gini kayaknya belanjanya apa ke yang pusatnya deh, bahan-bahannya gitu kan, bahan-bahan di sini di mana ya, atau tuh daerah Jakarta di Keramat Jati sekian. Oh iya ya, dari situ belanja, aku belanjanya pun pada saat itu ke Keramat Jati memang khusus dapur Bobby, hanya khusus paru rica aja gitu. Besoknya terus kata AA, coba deh bikin menu lain kata gitu buat yang nggak suka paru kata kayak gitu. Coba apa, coba semur jengkol kamu kan enak kata Bobby kayak gitu kan. Ya udah aku coba deh bikin jengkol, belanja jengkol. Dan alhamdulillahnya banget dari aku tuh, jadi aku dikasih modal sama Bobby waktu pas belanja 3 kilo itu. Kamu butuh modal berapa kata Bobby kayak gitu kan. Aku hitung-hitung 500.000 deh, cukup cukup aku bilang gitu. Itu tuh untuk 3 kilo udah berikut kemasan, udah berikut minyak gas segala macem. Besoknya 3 kilo itu sudah terjual, aku balikin lagi modal yang 500.000 itu ke Bobby, ke AA gitu kan. Nih, oh udah balik, udah alhamdulillah. Jadi dari modal 500.000 itu aku udah pulangin modalnya, aku kebeli freezer, aku kebeli vakum sealer, aku kebeli timbangan. Jadi aku puterin terus tuh, aku puterin uangnya, aku puterin berkembang sampai sekarang alhamdulillah freezernya udah 2, timbangan, nambah karyawan, pas banget memang apa ya, alhamdulillahnya eh, disukain banyak orang gitu loh Mas Don, walaupun kita pada saat itu memang harus tester terus-terusan, terus cobain ini sana sini, ada yang basi juga kita kirim segala macam, banyaklah pokoknya rintangannya aku jualan dapur Bobi ini itu. Setelah dari dapur Bobi ini ada semur jengkol, ada paru juga, nambah menu kan, terus kayaknya yaudah deh kita belanja di pusatnya di Keramat Jati. Terus kayaknya kalau cuman kita belanja doang hanya untuk dapur Bobi, ini deh apa namanya, apa ya, sorry aku bukan ngomong ini. Jadi habis maghrib kita pulang dari pasar induk itu, aku ngomong ini, ibu-ibu sini mau nggak ya apa nitip sayur kita yang belanjain ke pasar induk sekalian, aku bilang gitu. Terus kata Bobi, oh iya tuh bisa juga. Jadi memang awalnya khusus buat komplek doang nih Mas Don, ibu-ibu sini. Karena kan pada saat itu COVID lagi udah tinggi tuh, mulai bulan April apa Maret gitu. Maret. Maret, April gitu. Aku bilang, oh iya ya lucu juga ya. Bilang, ya udah aku itu masih bikin brosur ala-ala. Aku buka PO di grup WA ibu-ibu komplek, dan yang nitip banyak pada saat itu.
pertama kali tuh waktu itu banyak nitip segala macem. Jadi sekalian aku belanja dapur Bobby, sekalian juga open just tip dari ibu-ibu komplek kan. Dari situ terus dikembangin, apa kita kembangin ya. Nah, udah yang bikin Instagramnya Keranjang Nyai, aku yang terima orderan, aku list lagi. Dari situ rutin, sayur segala macem. Dan pada saat udah setelah Keranjang Nyai, ada juga tuh yang order nggak ada lauk ya, kata kayak gitu. Ada lauk Oh sih, iya. ada ikan apa sih, kata kayak gitu. Kak, untuk ikan kita belum ada, maaf gitu, aku bilang gitu. Ya ada Indo, udah ngobrol sama AA, gimana ya sistemnya kalau ikan, karena kan memang harus fresh banget kan, nggak bisa di besok-besokin lagi, beda dengan sayur gitu. Terus gimana ya, ya udah deh coba kita hunting harga dulu tuh ke pusatnya, ke Muara, gimana harga ini dari yang aku juga gak terlalu banyak mengenal jenis ikan, cuman ikan-ikan standar. Ternyata jenis ikan kembung pun gak cuman kembung doang, kembung selar, kembung segala macam, banyak rupa itu aku hafalin harganya. Jadi setiap kesana buat catatan. Udah setelah dapat harganya, terus kita cari-cari tahu gimana packingannya nanti. Udah akhirnya besoknya kita oke, siap jual ikan, oke, siap gitu. Dan memang kan sudah ada freezer 2 dari yang dapur Bobby ini kan, jadi ya satunya masih bisa ikan gitu. Udah dari situ buka PO yang ikan juga. Alhamdulillah sampai sekarang, sampai tadi pun ada pengiriman ke Gaya Nusa Indah untuk Keranjang Nyai gitu. Jadi alhamdulillah banget, nggak kepikiran, pas banget sama pandemi COVID ini gitu loh. Memang semuanya dikasih jalan sama Allah tuh kayak lancar aja gitu. Alhamdulillah banget sampai sekarang. Ya Nisa, ini ada yang menyapa kita, dan tadi ini ada Kang Dani ini dari Jepang loh, sengaja mau dengar cerita Nisa pada pagi hari ini. Ada Kang Dani. Halo. Terus kemudian juga ada Randi tadi mengucapkan selamat siang untuk Nisa dan juga Pak Doni katanya. Ya, selamat bergabung teman-teman semua. Ini juga ada Vincent Christopher. Ini tetangga dulu nih depan rumah, yang suka ngelihat kalau Kak Bobby lagi latihan katanya. Kalau Kak Bobby lagi latihan, kalau kita lagi latihan di rumah, pasti nih anak-anak ini di depan tangga pada nimbrung. Terus, ya Nisa, kita lanjut. Nisa, kayaknya termasuk cepat gitu ya antara ide yang ada di pikiran Nisa dan kemudian didiskusikan dengan Bobby gitu ya. Terus untuk mewujudkannya, kalau menurut Mas Doni sih, antara apa yang dipikirkan kemudian mewujudkannya itu cukup cepat gitu loh ya, waktunya. Karena kan pada waktu itu si Bobby juga lagi sibuk-sibuknya ngurusin travel, kemudian juga ketika pandemi sudah mulai cukup mengganggu kehidupan kita, Bobby juga sibuk dengan alat kesehatannya, tapi masih sempat gitu ya berdiskusi atau mendukung apa yang tadi Nisa pikirkan untuk diwujudkan, seperti tadinya dapur Bobby. Karena untuk tadi uji coba itu kan untuk menemukan rasa yang paling pas, itu kan nggak sebentar ya, cukup lama waktunya agar benar-benar baru nih pas nih yang jadi standar akhirnya gitu ya. Berarti wah, ini benar-benar luar biasa. Nah, tadi mengenai cerita Nisa bahwa ada yang sampai basi segala, kemudian ya seperti itu tadi ya, ketika awal-awalnya akhirnya menemukan gimana nih agar nih nggak basi. Itu gimana sih ininya? Apakah ada resep-resep tertentu atau ada trik tertentu gitu membuat si paru rica ini tahan lama? Jadi awal mulanya aku makanan tuh packagingnya biar nggak basi, terus awet, sampai kayak online shop lain kan sampai bisa keluar kota, ke luar Jawa segala macam. Aku bener-bener browsing, bener-bener sampai ngeliatin Instagram yang orang jualan kayak si sambal burudi, gimana caranya. Aku sampai browsing paling bawah banget, aku liatin, inget banget tuh sampai malam, terus googling gimana cara biar sambal awet nggak basi, itu sampai aku browsing begitu segala macem. Terus ada yang pakai kayak pengawet makanan, ada segala macem gitu. Oke, banyak macem lah. Akhirnya
ada salah satu dulu itu online shop itu pernah endorse ke aku, itu frozen food juga, cuman dia kayak donat goreng yang seperti itu. Terus aku ngobrol, bilang gimana sih kak, gini segala macam, kayak sharing lah karena beliau juga udah pernah beli produknya aku gitu, Pak Rica gitu kan, gimana sih caranya, terus dikasih tips-tipsnya, gini 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 gini, oh gitu ya. Dan udah besoknya aku coba, aku masak sedikit dulu nih, aku coba, aku taruh dalam suhu ruangan berapa hari, dan alhamdulillah tipsnya dari beliau itu memang bener awet gitu. Itu tanpa bahan, aku bener-bener nggak pakai tanpa bahan pengawet, pengawet, jadi kuatnya semingguan lah kalau untuk di suhu ruangan gitu. Udah dari situ berani, oke deh, karena udah tahu tipsnya nih, oke deh tambah menu kata kayak gitu, coba deh bikin menu lagi yang nggak suka paru, yang nggak suka semur, nanti bikin ayam, kita bikin ayam suwir, bikin lagi menu ayam suwir kecombrang, terus bikin lagi pedas segala macam, dan alhamdulillah banget responnya dari pecinta dapur Bob itu ada terus gitu sampai detik ini, sampai kemarin tuh biasanya kan aku bukanya PO-nya Selasa Kamis, Jumat tuh udah ada request, boleh dong kirim banget hari Jumat karena udah ngidam segala macam, oh ya boleh kak, bilang gitu. Alhamdulillah banget. Udah dari situ ponakan aku mintain, Bobby mintain dibikinin Shopee gitu, karena waktu itu aku belum pakai Shopee, baru WA doang. Pakai Shopee deh biar kamu nggak keteteran, karena kan aku juga yang nerima orderan, aku juga yang belanja, aku juga yang masak gitu. Udah pakai Shopee dibikinin, alhamdulillah banget sampai detik ini masih itu dapur Bobby dan keranjang Nyai gitu. Pas banget, jadi Luar emang gak biasa. mau ribet gitu ya. Tapi ini emang luar biasa banget ya, dalam saat pertama memang dalam waktu yang singkat. Kemudian dalam apa ya namanya, persiapannya bener-bener nggak main-main, yang tadinya mungkin awalnya iseng doang kepikiran Iseng, gitu ya, maksudnya iseng kepikiran gak bakal gimana nih kalau ngira kita bakal coba sampai kayak ini. gini. Iya, tapi yang bikin hebatnya itu justru emang kita mesti banyak cari tahu dulu, seperti tadi Nisa gitu kan, cari bahan yang bagus apa, cari mengawetkan makanan yang baik itu apa. Jadi nggak sekedar dah gue jualan nih gitu kan. Mumpung nama Bobby juga banyak dikenal orang, laku kali gitu kan ya, mungkin sebagian orang bisa berpikiran seperti itu, tetapi ternyata persiapannya itu ya nggak main-main, persiapannya nggak sembarangan juga. Ini kalau menurut Mas Doni dengar cerita dari tadi ya gitu, karena prosesnya ternyata panjang gitu, prosesnya panjang tapi dalam waktu yang singkat gitu ya, begitu ya Iya, Nisa ya kira-kira. dari Januari ke sekarang tuh benar-benar nggak ada kayak pikiran bakal sampai sekarang ini, karena pikirnya oh ya udah jualan mungkin kayak buat ke daerah Cibubur, daerah ini, nggak kepikiran gitu, karena memang aku jujur sampai sekarang pun masih diledekin sama kakak-kakak aku, ah lu biasa dulu lipstikan eyeshadow masih bisa masak, sampai kayak gitu. Pas kemarin, karena memang waktu aku masih belum menikah kan jarang masak karena aku kerja, bener-bener naik motor, jadi sama abah juga udah dia udah nggak usah masak gitu, bener-bener pas menikah pun belum bisa masak, yang tadinya masak sayur asam rasa kolak, terus diajarin sama Bobby ini browsing gitu, dikasih ilmu ini, ya udah karena memang apa ya, saling melengkapi aku sama AA, jadi ya terus belajar gitu apa sekarang gitu, dan alhamdulillah alhamdulillah dari keranjangnya juga alhamdulillah gitu, semoga bisa terus ke depannya gitu, berkembang terus. Amin. Nah, Nisa, kalau boleh tahu pengiriman paling jauh dari dapur Bobby ini kemana? Yang jelas kita Padang sudah nyampe. Aku Kemana sih kemarin pengiriman paling jauh? itu Ambon pernah, Oh ya. Ambon pernah, itu kebetulan tuh jamaahnya siapa, AA gitu kan, Uh, uh. eh ini putus-putus deh itu ya gambarnya. Oh ya, Iya ya, dari sini sih enggak. apa aku yang ini kayak putus-putus. Iya. Uh, Terus Ambon pernah, terus Balikpapan, oh ya. terus mana ya? Aduh lupa deh. Yang jelas sih Kayak Padang udah nyampe. oh Padang, paling sering itu luar kota tuh Surabaya, daerah-daerah Jawa tuh sering Oh banget. iya. Dan Uh, yang uh, uh. apa yang Ambon itu tuh selalu repeat order alhamdulillahnya gitu, entah keripik dari dapur Bobby terus segala macemnya alhamdulillah sih.
dipercaya sama Nah, orang-orang gitu, karena kita mengandalkan kualitas sama namanya, nama baiknya dapur Bobby juga kan, karena ngambil namanya Bobby gitu. Aku juga nggak mungkin jual produk yang akan menjatuhkan namanya dia gitu. Jadi benar-benar harus iya. packagingnya rapi, kemasannya dan lain-lainnya gitu. Nah, Nisa, sekarang selain paru rica tadi Nisa sudah sebutin juga ada semur jengkol, ada berapa sih menu yang dibuat oleh dapur Bobby, menu yang dipasarkan oleh dapur Bobby? Tahu ya, paru, semur jengkol, jengkol melehoi, ayam, peda, terus apa ya? Ayam ungkep 7, hampir 10, 12-an ada lah ya, berikut Ada, keripik-keripikan. ada Ada, ya. Eh, ada semua ini 12 tuh. ini juga ada yang mau dikirim, mau minta dikirim ke Belitung biar kehitung jauh juga. Beneran ya Han ya, nanti pesan dapur Bobby gitu ya. Jelas, Katanya minta kirim ke Belitung nanti. Setelah ini jangan lupa di order. Nah, ini agak muter-muter dikit, emang ini kayaknya signalnya, apa jaringannya. Nah, terus dari semua itu, andalan selain paru rica, apa sih Nisa? minyaknya. eh ada semur jengkol, ada apa namanya, jengkol melehoi, ada. Jadi yang lagi booming itu sekarang ayam suwir kecombrang gitu. Uh, Aku nah, muter-muter nyari itu sinyal. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena sudah enggak. Yang lagi booming ini si jengkol melehoi sama ayam kecombrang gitu. Itu lagi naik banget. Pas banget Iya, kemarin. lagi naik jauh. Tapi tetap uh, dong, paru rica juaranya tetap Oh, ya. tetap tetap itu pasti Nah, selalu ada. Jadi di setiap orderan orang tuh pasti ada paru rica. Alhamdulillahnya pas kemarin aku sama A diundang ke YouTube-nya Kak Usi sama Kak Andika tuh, uh, pas uh, banget ada sesi kita memasak menu dari dapur Bobby kan. Setelah dari uh, situ YouTube-nya tayang, vlog-nya tayang, itu penjualannya aku yang tadi pikir, semakin meningkat. Uh, uh, itu meningkat, benar-benar meningkat gitu. Lah, kok banyak uh, banget sih? Aku waktu itu belum ngecek kalau YouTube-nya Kausi udah tayang, belum belum tahu uh, gitu karena kan jarang buka kan. Terus kok uh, banyak banget sih yang pesen jengkol melehoi sama si ayam itu gitu. Biasanya tuh naik tuh semua paru 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 terus gitu kan. Terus pas ngeliat Instagram Kak Bobi ngetek gitu, oh udah tayang gitu, jadi bener-bener meningkat setelah itu. Besoknya Kak Usi ada acara di rumahnya, acara arisan gitu, pesan ke kita ayam suwir kecombrang 3 kilo, uh, paru berapa kilo, semur jengkol. Pas hari pas hari itu AA bilang ini pesanan Usi nih, itu tuh aku lagi jualan di CFD hari Sabtu tuh, uh, mau nerima nggak nih hari Selasa, hari Rabu, Usi pesan ini. Aduh banyak banget. Pas banget pas lagi Kak Usi pesan itu, ART ku lagi pulang satu yang biasa asisten uh, yang percayain banget. Aduh kepegang nggak ya gitu, udah ketakutan bisa nggak ya. Udah aku bilang oke, siap aku terima gitu. Oke, besoknya di order dianterin, setelah posting juga meningkat lagi tuh, meningkat terus jengkol segala macem gitu, sampai sekarang alhamdulillah banget. Nah, ini pertanyaannya gini, Nisa dengan dua orang putra nih yang masih masih kecil ya, dua orang baby masih balita, dua orang gitu kan ya. Terus kemudian mesti ngurus rumah tangga, kemudian mesti ngurus bisnis juga, terus yang langsung belanja, yang langsung masak. Kemarin kita lagi wewean, lagi di pasar malam-malam gitu ya. Itu gimana sih cara bagi waktunya? Kok kayaknya Mas Doni aja ngebayangin kok kayak ribet ya sepertinya gitu. Tapi kan ngelihat orangnya kok kayaknya nyantai aja gitu. Berapa orang sih yang membantu di belakang layar? Berapa orang sih bantu di dapur dan yang lain-lainnya? Kalau yang ngebantu itu, yang bener-bener ngebantu itu ada ART, ada asisten rumah tangga yang sudah 2 tahun di sini. Beliau sudah dari aku lahir 9 bulan anak kedua itu udah di sini, tapi ya memang bagiannya nyuci gosok gitu, nyiapin masak, aku yang masak, dia nyiapin bumbu-bumbunya segala macem. Udah dari Hmm. situ sampai sekarang beliau masih kerja.
aku percayain ke dia karena kan orang lama gitu, kebetulan dia juga udah ibu-ibu punya anak, jadi tahu Mbak ini apa sih bumbunya kurang apa sih, jadi sharing gitu, ini gimana sih cara masaknya gitu. Jadi memang yang sampai detik ini itu ada satu, kalaupun misalkan aku lagi ada orderan banyak aku panggil Nur, karena kan sekarang Nur udah di sini gitu. Nur, kita nggak bantuin ibu masak banyak banget nih, baminya kasihan keteteran, karena kan kita parunya itu dipotong tipis-tipis banget kan, beda dengan yang lain tuh kayak dadu cepet gitu. Kalau ini kan direbus dulu, diungkep lagi, ditipisin, digoreng, jadi prosesnya tahapnya tuh banyak gitu. Nur bantuin dong, bilang gitu, ibu lagi banyak orderan, besok datang ya pagi, jadi Nur bisa di calling lah gitu buat panggilan gitu. Jadi memang sampai detik ini paling aku ART ku yang 2 tahun itu sama Nur, udah kita bertiga doang. Jadi kalau lagi masak tuh rame-rame, kumpulnya, kekeluargaannya, dan mereka pun juga udah aku anggap keluarga gitu, bukan lagi kayak lu ART gue apa gimana, enggak, udah aku anggap sebagai keluarga, karena kan aku juga di sini sendiri gitu, udah gak punya orang tua, kakak-kakak jauh, jadi kalau ada mereka tuh rame gitu, enak rumah gitu. Nah, gitu bisa dari belanja sampai masak gitu, itu kan belanja aja udah makan waktu. Apakah memang langsung belanja atau sekarang tuh udah tinggal order atau gimana? Belanja makan waktu, kemudian kerjanya makan waktu, itu gimana sih cara cara mengatur lalu lintas pekerjaannya itu gitu? Kalau belanja itu aku sebenarnya selalu malam, karena memang Hmm, di pasar sini Cilengsi itu sayur-sayur fresh, bahan-bahan fresh tuh datangnya sore ke malam gitu. Dan kalau lagi malam hmm, hmm, aku bagi tugas sama aku ke pasar ya, anak-anak ada yang jagain, ada bapaknya, ada si suster juga satu kan, jadi kita bagi hmm, tugas gitu. Aku yang bagian belanja ke pasar, kalau lagi bisa sendiri ya sendiri dengan bawa cabai kanan kiri. Kalau lagi banyak banget paling aku ajak ART ku yang pulang pergi ini, Bar nanti sore aku jemput ke kontrakan ya, aku mau belanja banyak banget, takut nggak kepegang, aku bilang gitu, karena kan naik motor gitu. Terus ya hmm, paling anak-anak sama bapaknya, jadi aku malam belanja, aku siangin segala macam jengkol, cabe, dipetikin, dicuci dulu, jemur dulu, besok paginya pagi-pagi udah tinggal si Nur yang potong-potong segala macem, besok paginya aku bisa ngurus anak dulu, kabian sekolah online dulu, karena kan sekarang sekolah online kan, dan dia nggak mau hmm, ditemenin sama bapaknya, selalu emaknya aja hmm. gitu. Jadi udah gas, setelah udah anak KB sekolah online, udah main sama bapaknya, aku bisa packing lagi yang dapur Bobby ke dapur lagi, jadi ya bagi tugas lah sama AA gitu, jadi bisa apa, anak juga dapat perhatiannya, dapur Bobby juga jalan gitu, jadi aman-aman aja sih. Terus ada perasaan gini nggak sih Nisa, ketika kan sekali-sekali di beberapa event gitu kan ya, Nisa harus datang, kalau sekarang sih mungkin jarang kali ya, maksudnya emang lagi jarang ada event-eventnya artis-artis gitu ya. Tapi pernah ngerasa gini nggak sih, aduh suami gue artis gitu ya, sementara gue bolak-balik ke pasar belanja jengkol, sementara kalau artis harusnya gue beli tas-tas mahal nih, harusnya masa belanja gue jengkol sih. Ada nggak sih perasaan tiba-tiba gitu minder kayak gitu, apalagi kalau misalnya lagi ada event, lagi ketemu dengan artis-artis lain gitu, ada nggak sih kayak gitu gitu loh, pas lihat tasnya oke ya, kita belanja di sana dan segala macam, sementara belanjaan gue jengkol, ikan asin, bawang merah Mau gitu. pasar. Sebenarnya Ada nggak? minder sih, Ada nggak? sebenarnya minder sih enggak, karena sebelumnya Heeh. aku jualan dapur Bobby ini pun aku juga sama A suka ke pasar malam itu, kalau Heeh. buat lihat postingan di IG-nya AA tuh ada yang aku berdua ke pasar malam-malam sama dia belanja ikan. Jadi memang ya udah aku juga karena di Cibarusa juga basicnya juga suka ke pasar, jadi nggak terlalu yang get banget ke pasar lagi gitu. Dari situ pas belanja jengkol segala macem, jadi ya nggak terlalu minder, malah kadang di pasar, makanya kenapa aku kalau ke pasar itu kayak ninja gitu, masker, tutupan segala macem, tetap ada yang kenalin. Tapi mereka tuh bilang nyai, nyai, nyai kata gitu, iya, tapi ya aku biasa aja gitu, maksudnya nggak yang harus kayak malu apa gimana. Pernah lagi di pasar minta dijak foto, lagi di Indomaret segala macem, ketemu ya
biasa-biasa aja sih gitu. Udah jadi Eh, sampai kemarin 2 minggu kemarin tuh bener-bener aku setiap malam tuh ke pasar belanja, entah belanja dapur Bobby, entah belanja keranjang Nyai gitu. Karena kan untuk ke ya. keranjang Nyai ini tetap harus aku yang turun tangan langsung gitu, nggak bisa minta tolong orang tua Mm-mm. kan. Nah, produk apa kebagusannya, sayuran freshnya segala macam kriterianya kita yang tahu, beda sama tangan orang lain Nah, kan. Itu bener-bener nah, aku yang turun gitu. Jadi ya aku bilang, ah aku jalan ke pasar lagi paling bercandaan gitu doang sih. Aku di pasar tuh eh, paling gitu-gitu doang sih, lucu-lucuan. Tiap malam punya langganan baik-baik juga gitu. Terus jadi misalkan aku pesan ayam nih, Mas ayam 10 kilo kita ambil, awas ya gitu. Jadi udah ada langganan lah gitu. Pasar juga udah kayak saudara temen aja gitu, ngobrol gitu tiap malam. nah, ternyata ada keuntungannya juga ya, keuntungannya juga sebagai apa sih, sebagai sosok yang sudah dikenal gitu kan ya. Orang mungkin lebih meladeni gitu ya dibanding beda mungkin kalau misalnya tidak ada predikat itu kali ya. Karena ada predikat itu orang juga lagi agak-agak mesti kayaknya jadi di pasar jadi ini member VIP kayaknya gitu ya. Maksudnya jadi diprioritaskan oleh pedagang-pedagang, terus kemudian juga mungkin mereka memberikan harga yang paling baik gitu ya. Nah, kemudian ide-ide sepertinya ide kemasan, ide Mas, logo, kemudian ya, kemudian uh, 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 ini ini si kecil ya. di Nah, Cimol. misalnya di Simol, terus kemudian juga Instagramnya sendiri itu siapa sih yang ngerjain gitu? Karena Yang desain logo baik, baik itu keranjangnya, Instagram dan segala macamnya itu sepertinya dikerjakan oleh profesional atau sebenarnya siapa sih yang ngerjain? kalau untuk logo-logo itu jadi dari yang waktu dulu kan sebelum usaha dapur Bobby sama keranjangnya ini kan aku sudah punya usaha Katia Collection itu kan sama disuruh Hmm, hmm, coba deh kamu kan suka pakai daster, buka usaha daster juga gitu kan, udah buka dan hmm, kebetulan udah punya langganan untuk bikin logo gitu. Udah bilang aku ada timnya, ada tim editing logo itu, tetap request dari aku, jadi temanya ini kak, aku hmm, bilang gitu, pengen warnanya ini yang ditonjolkan ini, aku bilang gitu. Tetap ada brand nama hmm, Bobinya gitu, jadi kerjasama. Setelah logonya oke, aku lempar ke AA, yang ini hmm. logonya udah jadi gimana, kurang ini, tetap dia tim juri bagian revisi gitu kan. Ah, oke. Revisinya Ya. lagi udah oke nih, udah fix. Oke kak, ini udah fix, kirim by email. Udah aku dari rumah aku cari digital printing ke belakang, aku jalan aku cetak stiker gitu. Sama kalau untuk yang keranjangnya itu yang bikin logo AA gitu, jadi dia juga ada Eh, tim edit keranjang Nyai. Gimana nih, tetap tetap ngobrol, kita diskusi kurang apa ya yang kata gitu, warnanya apa ya gitu. Untuk sayuran kayaknya hijau-hijau deh biar segar gitu, tapi coba deh kasih merah jadi biar segar. Udah tetap kita sih komunikasi ya. Kalau untuk cetak stiker, nyari toples segala bagian-bagian lapangan deh pokoknya, udah nih fix ya udah ya, aku cetak, admin, aku ke belakang, aku ke digital, aku bilang gitu. Udah dari nah adminnya sendiri itu siapa? Maksudnya pegang sendiri atau punya admin sendiri sih? Admin khusus? kalau adminnya dapur Bobby itu aku fix, aku yang pegang semuanya dari Eh, Instagram, kayak postingan story-storynya, feednya itu aku yang pegang kalau dapur Bobby. Kalau keranjang Nyai itu AA, jadi ketukar kita, harusnya aku keranjang Nyai, dia dapur Bobby kan, kalau ini enggak, karena dari awal kan dapur Bobby duluan kan, jadi aku yang pegang Instagramnya, aku yang promo story story apa ya hari ini, posting apa ya gitu. Nah kalau yang keranjangnya itu AA yang pegang dari semuanya, cuman tetap kadang diingetin sama AA, jangan lupa posting ini, jangan lupa ini, jangan lupa ini gitu. Tetap saling lah gitu kita gitu. Kalau ada udah ada kayak testi dari keranjang Nyai,
aku share ke AA biar diposting di story-nya kan, karena keranjangnya ini juga masuknya orderannya ke HP ku gitu, keranjang Nisa sama dapur Bobby ini. Oke. Nisa, ternyata kerjasama kalian benar-benar kerjasama yang luar biasa ya. Apa-apa dikerjakan berdua, apa-apa direncanakan berdua, dan tentunya untuk masa depan berdua berkeluarga gitu bersama-sama. Terus kemudian ternyata kita ngobrol, rasanya ngobrol 1 jam itu sebentar ya gitu. Dan ini waktunya sudah mulai habis, kita sudah diperingatkan. Terima kasih Nisa, mudah-mudahan kita ngobrol Sama-sama. lagi di saat di waktu nanti. Kemudian mudah-mudahan usahanya semakin maju, semakin berkembang. Amin. Sukses untuk Nisa dan Amin. Bobby. Terima kasih ya Nisa, ini karena kita Makasih, Mas sudah Bram. dibatasi Makasih semuanya. oleh waktu. Iya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Nisa.